Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Berjumpa lagi dengan Bu Ardi. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Nah, kali ini kita akan belajar dan melakukan evaluasi pada tema 4, subtema 1. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini Bu Ardi akan mengulas kembali sedikit saja mengenai materi pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Disimak ya. Nah, di pembelajaran 1 sampai 6 kita kan sudah belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Kita akan mengulas kembali jenis-jenis pekerjaan. Kemudian kita akan mengulas kembali mengenai tokoh pada sebuah cerita. Lalu kita akan mengulas sedikit saja tentang memaknai dan mengamalkan sila pertama Pancasila. Lalu kita akan mengingat kembali sumber daya alam dan upaya pelestarian sumber daya alam. Lalu kita akan mengulas sedikit mengenai menggambar 3 dimensi. Bagaimana? Sudah siap? Nah, baiklah, jenis-jenis pekerjaan. Nah, di sini Bu Ardi punya gambar seorang nelayan. Seorang nelayan ini biasanya adalah penduduk di wilayah pantai atau daerah pantai. Kemudian ini gambar bapak-bapak dan ibu-ibu atau orang-orang yang sedang menanam padi. Nah, menanam padi ini biasanya dilakukan di dataran rendah, seperti menanam jagung juga, kemudian menanam singkong, dan lain-lain. Untuk daerah dataran tinggi, biasanya penduduknya itu bekerja sebagai penanam sayuran, kemudian pemandu wisata, dan sebagainya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar mengenai tokoh pada sebuah cerita ya. Ada banyak cerita yang Bu Ardi sampaikan. Sekarang Bu Ardi ulas kembali. Tokoh pada sebuah cerita itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik. Nah, tokoh antagonis itu tokoh penantang atau biasanya tokoh yang jahat. Kemudian ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah antara tokoh antagonis dan protagonis. Nah, setiap tokoh pada sebuah cerita itu kan memiliki karakteristik masing-masing. Seperti kita, manusia juga memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, tadi ada tokoh yang baik, ada tokoh yang jahat, ada tokoh yang memiliki sikap yang baik, ada tokoh yang memiliki sikap yang jahat. Nah, tokoh yang memiliki sikap baik seperti jujur, rajin, disiplin, dan tidak pernah melakukan korupsi itu merupakan penerapan sila Pancasila pertama. Nah, ayo kita ulas kembali makna dari sila pertama Pancasila adalah mengajarkan kita untuk bebas memeluk agama dan kepercayaan. Jadi di dalam Pancasila, warga masyarakat Indonesia itu tidak dituntut untuk harus beragama A, harus beragama B, harus beragama C. Semua warga masyarakat Indonesia itu dibebaskan untuk memeluk agama dan kepercayaan yang dianutnya atau yang dipercayainya. Kemudian, makna sila pertama Pancasila itu ada setiap warga negara itu taat pada peraturan agamanya. Nah, lalu setiap warga negara percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga rela untuk diatur. Nah, anak-anak, siapa yang tidak mau diatur? Hayo, siapa yang tidak mau diatur? Bapak ibunya di rumah, siapa yang tidak mau diatur negara? Disuruh pakai masker susah, disuruh belajar susah. Nah, itu berarti anak yang tidak menerapkan sila pertama Pancasila. Nah, contoh sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila itu adalah seperti jujur, bekerja keras, disiplin, rajin, taat beribadah, tidak pernah korupsi, dan berbuat yang baik yang dilarang agamanya.
Nah, kemudian sumber daya alam. Kemarin kita sudah belajar ya, sumber daya alam itu ada apa saja. Kita ulas sedikit. Sumber daya alam itu terdiri dari dua macam, yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup atau benda hidup, contohnya sapi, kambing, ayam, padi, pepohonan. Nah, untuk sumber daya alam non hayati itu biasanya adalah sumber daya alam yang tidak hidup, seperti tanah, air, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Nah, sebagai anak bangsa, menjaga kelestarian sumber daya alamnya sudah semestinya kita melakukan berbagai upaya agar sumber daya alam yang ada di lingkungan kita itu tidak punah. Apa saja upaya pelestarian sumber daya alam itu? Nah, yang pertama kita harus melakukan penghematan atau menggunakan sumber daya alam dengan hemat dan bijaksana. Contohnya, kita harus menggunakan air dengan bijaksana, jangan membuang-buang air, jangan menebang pohon sembarangan. Kita juga harus melakukan upaya perlindungan, yaitu melindungi sumber daya alam agar tidak punah. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, kita tidak boleh menebang pohon, kemudian kalau bisa kita melakukan penghijauan atau menanam kembali pohon, lalu rawat. Nah, yang ketiga kita melakukan pemeliharaan. Bagaimana cara memeliharanya? Dengan merawat agar tetap hidup dan lestari. Nah, cara merawat misalkan kita merawat tumbuhan, ya kita sirami agar tumbuh. Nah, kalau kita merawat hewan, berarti kita harus memberinya makan agar tidak mati. Nah, anak-anak, sebagai siswa yang cinta akan alam dan cinta perubahan, kita harus memiliki berbagai keterampilan. Sebagai salah satu contoh, kita harus memiliki kemampuan menggambar. Ayo, siapa yang suka menggambar? Nah, kemarin kita sudah belajar ya mengenai menggambar 3 dimensi. Banyak dari anak-anak yang masih bingung nih, menggambar 3 dimensi itu seperti apa? Nah, di sini Bu Adi jelaskan kembali, gambar 3 dimensi itu adalah gambar yang memiliki ketepatan bentuk, warna, dan nuansa sesuai dengan aslinya. Terlihat memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta volume. Nih, Bu Adi punya contoh gambar 3 dimensi. Terlihat nyata bukan? Di sini ada cangkir, di sini ada sendok. Ini gambar tapi terlihat seperti asli karena memiliki volume. Nah, ini juga ada gambar seperti di tengahnya ada tangga. Apa mungkin sebuah kertas memiliki tangga di tengahnya? Nah, ini hanya gambar ya anak-anak, karena ini gambar 3 dimensi, jadi terlihat seperti nyata. Nah, apa sih manfaat menggambar 3 dimensi itu? Gambarnya itu terlihat indah, hidup, dan nyata. Nah, itu merupakan materi yang kita pelajari pada pembelajaran 1-6. Nah, ini berikut Bu Ardi akan tampilkan sekilas mengenai soal-soal yang akan Bu Ardi sampaikan di link Google Form nanti. Ini ada 15 soal pilihan ganda. Silakan nanti dikerjakan. Nah, soal-soal di sini itu merupakan materi yang sudah kalian pelajari. Jadi Bu yakin anak-anak pasti bisa. Nah, pada jenis sumber daya kemudian ada 3 dimensi, lalu yang sesuai dengan Pancasila, kemudian ada cerita
Poppy dan ayahnya, manfaat tiga dimensi, dan makna sila pertama. Nah, selamat mengerjakan anak-anak, tetap semangat ya. Setelah ini Bu Ardi akan mengirimkan link Google Form yang berisi soal evaluasi seperti yang Bu Ardi tampilkan tadi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4, hebat, sehat, semangat.